Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu mendengarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang katekis muda yang baru saja menyelesaikan studinya ditempatkan di sebuah paroki. Tahun-tahun pertama pelayanannya diwarnai oleh sikap antipati umat karena usianya yang muda, terutama saat ia memberikan renungan, khotbah, dan pengajaran kepada umat yang lebih tua darinya. Ada komentar-komentar miring, "Terlalu muda dia. Masa anak-anak menasihati orang tua? Kok yang baru lahir kemarin mengajari yang sudah berpengalaman?" Dan lain-lain sebagainya. Ia merasa sedih. Namun kesedihannya tidak membutakan matanya mencari jalan lain untuk menyampaikan ajaran iman kepada umat. Saudara-saudari terkasih, penginjil Lukas hari ini mengisahkan tentang Yesus muda yang kembali ke kampung halamannya, Nazaret. Di sana ia ikut ibadah seperti hari Sabat, seperti kebiasaan orang Yahudi pada umumnya. Di ibadah itu, Yesus membaca teks dari Nabi Yesaya yang menegaskan tentang keberadaannya. "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Namun Yesus menyadari
bahwa kekaguman mereka akan pengajarannya bertahan sebentar saja, sebab mereka tidak bisa menerima Dia begitu saja. Mereka mulai mencari-cari tentang asal-usul Yesus. Penolakan terhadap Yesus tidak saja datang karena latar belakangnya. Mereka juga menolak Dia karena perkataannya yang menunjukkan belas kasihan Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui contoh Nabi Elia dan Elisa. Mereka marah karena Ia yang mereka kenal sebagai anak Yusuf menyamakan dirinya dengan nabi-nabi besar itu dan menyamakan mereka dengan orang-orang dari zaman yang jahat itu, ketika semua orang bertekuk lutut menyembah Baal. Tetapi yang terutama menggusarkan mereka adalah bahwa Yesus menunjukkan sejumlah kemurahan yang disediakan Allah kepada orang-orang bukan Yahudi, sesuatu yang membuat mereka tidak tahan untuk memikirkannya. Mereka bahkan hendak membinasakan Yesus, namun Dia berjalan di tengah-tengah mereka dan pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin saja pernah menjadi pelaku penolakan terhadap orang-orang baik dan ajaran-ajaran mereka karena mengusik cara hidup kita yang jahat. Lihatlah, Tuhan sedang menegur kita melalui mulut orang-orang baik dan ajaran mereka. Bertobatlah. Di lain pihak, jika ajaran Kristus yang kita sampaikan membuat orang-orang lain marah dan menolak kita, tidak usahlah melarutkan diri dalam kekesalan. Berjalanlah terus, pergi dari tengah-tengah mereka, sebab masih banyak orang lain yang membutuhkan sabda Tuhan dan ajaran Kristiani dari mulut kita. Sabda Tuhan tetap harus disampaikan dan biarkan Tuhan bekerja untuk menumbuhkan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami agar mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Dampingilah dan kuatkanlah kami yang rentan rapuh ini, agar berani dan mampu mengasihi sesama meski kami sering jatuh karena kelemahan insani kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.